Hujan tersebut waktu mereka ini menuntut suatu urusan yang baik. Tapi kalau misalkan hujan kan di rumah, berarti waktunya ijabah dia mendalam, nggak bisa begitu juga. Jadi kalau misalkan kalau misalkan hujan cukup di rumah saja dan kita berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak bisa begitu juga. Kalau kita biasanya istiqomah majelis, ya ingin selalu dipandang oleh Nabi Muhammad SAW, ingin dilihat oleh Nabi Muhammad SAW, ya harus kita juga punya kesempatan, jadikan betul-betul peluang buat kita, betul-betul dijadikan waktu yang sangat penting. Kalau sudah hujan begini, penting, nilainya berlipat ganda buat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Apalagi kita bisa ditatap oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Setiap dibacakan maulid, berulang-ulang kali para ulama, para wali ini menyatakan, para wali bukan para ulama lagi, kelasnya min auliyaillah. Nabi Muhammad ketika dibacakan maulid hadir di tengah-tengahnya. Nabi Muhammad memandang orang yang membacakan di antara biografinya. Nabi Muhammad akan memandang dengan pandangan rahmat kepada orang-orang yang membacakan maulid ataupun mendengarkan maulidnya. Disitulah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dilimpahkan kepada orang-orang yang dipandang oleh Nabi Muhammad SAW. Dan cara seperti ini orang yang selalu dipandang Nabi, dan kita pun kelak nantinya dipandang Nabi Muhammad kelak di yaumil qiyamah. Amin. Dan celaka bagi orang yang nantinya kelak di yaumil qiyamah mereka tidak bisa memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Mereka yang paling celaka, yang mereka sodorkan Al-Quran. Mereka yakin Al-Quran adalah suatu memberikan syafaat. Al-Quran bukan untuk dihafalkan saja, tapi untuk diamalkan. Tapi kalau misalkan Al-Quran tidak diamalkan, ya mayan Pak, nilainya sudah gak ada berarti. Yang penting di dalam Al-Quran ini adalah suatu nilai yang dia jadikan amalan-amalan yang di dalam Al-Quran tersebut dia amalkan, bukan ya. Kalau misalkan dia hafalkan, ya itu suatu padilahnya saja. Karena nggak ada suatu kewajiban untuk menghafal Al-Quran, nggak ada sunnah yang menghafal Al-Quran. Tapi wajib untuk umat Nabi Muhammad berpedoman dengan Al-Quranul Karim, berarti mengikuti Al-Quran. Dan mereka wajib pula ketika mereka ini yang dilihat oleh Nabi Muhammad, ketika mereka ingin dipandang oleh Nabi Muhammad, mengaku umat Nabi Muhammad, wajib mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Kalau cinta dibalaskan dengan cinta, kalau misalkan kita mengikuti, mengamalkan apa yang diamalkan oleh Nabi Muhammad, dibalaskan surganya Allah Subhanahu Wa Taala, dan kelak insya Allah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Bahkan Al-Imam Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi menyatakan dalam syairnya, menyatakan dalam qasidah-qasidahnya, celaka katanya orang-orang yang tidak melihat Nabi Muhammad. Celaka bagi orang umatnya sendiri tidak bisa melihat wajah indah Nabi nantinya, wajah indah Nabi kita, Nabi Muhammad. Bukan surga yang dijadikan suatu nantinya bisa melihat Nabi, bukan surga nantinya yang ada bidadarinya yang mereka harapkan, bukan. Tapi saat di surga tersebut mereka bisa melihat wajah indah Rasulullah SAW. Kalau sudah melihat wajah indah Rasulullah, berarti mereka mendapatkan surga yang terbaik dari atas segala surga, yang mana Allah ciptakan bersama orang-orang yang bersama Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi tingkat-tingkatan surganya ada surganya. Tapi surga yang terbaik adalah orang yang bersama Nabi kita, Nabi Muhammad. Maka daripada itu hadir memberikan Allah Subhanahu Wa Taala, yakin gak yakin ataupun ente antum semuanya gak peduli dengan majlis, tapi majlis ini peduli dengan antum semuanya. Kelak nantinya majlis inilah menjadi syafaat, mudah-mudahan ya, amin ya. Mudah-mudahan penyambungnya kita bisa menatap wajah indah Rasulullah. Dipanggil nama kita dengan panggilan kasih sayangnya Allah, pandangan diantaranya kasih sayangnya Nabi kita, Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad akan memanggil kita dalam suatu riwayat,
orang yang bersalawat, orang yang menghidupkan majlis, dipanggil nama kita dengan panggilan nama kita yang indah, dan nama orang tuanya nanti dipanggil Nabi kita, Nabi Muhammad. Ya, alangkah bahagianya ketika kita dipanggil nama orang tua kita juga dipanggil. Berkat apa? Orang yang duduk di dalam majlisnya Rasulullah SAW. Kalau sudah nggak duduk di dalam majlis Rasulullah, mereka hidupnya penuh dengan keduniawian mereka sendiri. Mereka tidak memikirkan apa, nggak dipandang Nabi juga nggak jadi masalah. Bahasanya mereka tidak peduli apapun majlis tersebut. Mereka ingin adanya Nabi Muhammad ataupun enggak. Dikatakan oleh para guru-guru kita sering, adanya Nabi Muhammad hadir, adanya Nabi, asal nggak peduli dengan adanya Nabi Muhammad. Seperti tidak menginginkan syafaat dari Nabi Muhammad. Berulang-ulang kali banyak semua para wali, para ulama, para habaib menyatakan orang yang membacakan maulid, setiap dibacakan maulid Nabi Allah hadir, Nabi Muhammad itu hadir. Tapi kadang kita ini melihat dengan keistiqomahan kita dengan hujan, kadang dengan apa, wah, udah mulai kendor, dengan kegiatan udah mulai kendor. Ya, harusnya harus lebih semangat lagi saat-saat seperti ini. Ya, kesemangatan kita dalam majlis Rasulullah SAW ini akan dibalaskan kelak nantinya, mempermudah kita dalam kematian kita. Ya, dalam kematian kita akan dipermudah. Orang yang selalu hadir dalam majlis Rasulullah, ketika dia meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Ya, orang yang hadir di dalam majlis seperti ini, majlis Rasulullah SAW, tidurnya saja mendapatkan 1000 pahala lebih bagus daripada dia menjenguk 1000 orang sakit. Baru tidur doang, tidurnya dia tidur di majlis, barangkali tertidur, itu dibalaskan pahalanya, abdolnya tadi 1000 pahala menjenguk orang sakit. Ya, menjenguk 1000 orang sakit itu susah gitu. Satu orang sakit saja kadang kita ini nggak mau. Ya, kadang kita ini takut kalau orang sakit, takut tertular, takut. Tapi dengan fadilahnya orang yang hadir dalam majlis Rasulullah SAW, dia mendapatkan pahalanya 1000 fadilah, ya, 1000 keuntungan menjenguk 1000 orang sakit. Ya. Lebih afdol diantaranya kebaikan tadi, dia mendapatkan 1000 menjenguk orang sakit, dan 1000 dia mengantarkan orang meninggal. Pahalanya tadi itu baru orang tertidur, apalagi terbangun, apalagi kalau lagi hujan, apalagi kalau misalkan lagi banyak rintangan, banyak kegalauan, dia tetap hadir dalam majlis. Banyak daripada dia kesulitan, dia tetap hadir dalam majlis. Ada ujian, dia hadir dalam majlis. Ataupun ada kesenangan, dia hadir majlis. Itu akan lebih besar lagi manfaat yang dia dapatkan. Orang tidur saja dapat manfaatnya begitu lagi kalau hadir dimuliakan Allah. Dan lebih abdul lagi seperti dia menjalankan pahala sunnah 1000 rakaat ya Pak, sholat sunnahnya. Ya. Dia 1000 sekali dia sholat sunnah, ini lebih abdul dia ketika duduk di dalam majlis. Meskipun dia tertidur, ya, dia dapatkan pahala sebesar itu. Karena kalau ketika majlis, memang Allah tidak memilih siapapun yang hadir di situ, Allah akan lipat gandakan semua pahalanya. Ya, hadir di dalam majlis itu aja dapat besar pahalanya. Ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pentingnya di dalam majlis Rasulullah SAW kita untuk selalu menghadirkan, ya, menghadirkan meskipun apapun, meskipun kita waktu kita telat, ya telat misalkan ada sesuatu apapun ya. Kalau misalkan nggak telat banget ya kita dahulukan, ya, datang kita lebih awal, lebih ini. Kalau nggak ada urusan banget, cepat kita datang agar cepat juga dipandang oleh Nabi Muhammad. Yang paling depan berarti cepat berhadapan dengan Rasulullah. Ya, orang yang paling duduknya paling depan berarti insya Allah bertatapan langsung dengan Nabi kita. Amin. Ya, yang kalau perempuan duduknya di belakang bukan berarti ya dia nggak bisa ke depan, tapi di belakang tadi ditatap juga oleh Nabi kita, Nabi Muhammad. Ibu-ibunya ditatap, anaknya ditatap. Ya Allah, kalau Nabi Muhammad melihat ada orang yang nggak hadir, dulunya selalu hadir, Nabi Muhammad sedih sebenarnya. Ya, kata Imam Haddad, saya nggak peduli meskipun 10 orang yang mengaji ataupun hatta 1 orang, tidak akan menjadikan kemunduran untuk dalam suatu ketaatan dia di dalam majlisnya Rasulullah. Hatta 1 orang berdua, dia tetap Imam Haddad untuk selalu menghidupkan majlisnya. Ya. Ini karena apa? Pentingnya pahala ini lebar, kalau sudah kita lepaskan lebar. Inti dikasih 10 miliar, inti beli surga nggak akan mampu beli surga 10 miliar.
triliun, 10 triliun, berapa harganya? Surga ini nggak akan bisa terbeli. Tapi orang yang duduk di dalam majlis ilmu adalah duduk seperti duduk di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti lebih mahal orang yang duduk di taman surga. Beruntunglah buat antum-antum semuanya. Mudah-mudahan Allah melipat gandakan pahala antum semuanya, dan mudah-mudahan Allah mengangkat derajat antum semuanya. Amin. Ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu cerita yang mana orang ini sering dalam hadir dalam majlis Rasulullah SAW. Namanya ini murid di antara guru kita Habib Umar bin Hafiz radhiyallahu anhu. Sering dia hikmah di dalam majlis ini sampai dia ini meninggalkan kedua orang tuanya. Orang tuanya ya, dia membantu majlis, berkhidmat kepada majlis tadi, membawakan aqua, menghidangkan air, ataupun dia mencuci piring, pokoknya tadi untuk hadir dalam majlis. Anaknya masih kecil. Itu muridnya yang luar biasa nih, anak kalau pasti terdengar cerita ini. Sampai anak ini sakit, saudara-saudara. Sakit, Habib Umar mencari ini anak kok nggak datang lagi kan? Dicari sama Habib Umar, ternyata anak ini mengalami sakit. Didatangin sama Habib Umar, para guru-gurunya mendatangi ngerayat ya apa untuk melongok di antara murid yang sakit. Didatangi seorang ulama ke rumah tersebut ya seperti didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, orang yang didatangi ulama duduk bersama ulama berarti duduk dengan Nabi Muhammad. Yang mendatangi ulama berarti duduk dengan Nabi Muhammad. Ya, orang yang bersalaman dengan ulama berarti dia bersalaman dengan Nabi Muhammad. Nah ini Habib Umar bin Hafiz datang ke rumahnya. Sampai anak ini melihat Habib Umar tadi, ya, mendapatkan kegembiraan, sampai kegembiraannya ini meninggal dunianya. Sampai saat meninggal dunia, Habib Umar bin Hafiz yang langsung menyambut ini anak, dimandikan dengan oleh ulama, dimandikan, dikain kafankan, disolatkan oleh ulama. Sampai ini anak ini yang turun ke kuburannya adalah Habib Umar bin Hafiz. Sampai di azan, sampai Habib Umar makan langsung dari sana Habib Umar. Dan anak ini mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, datangi dan dikerjakan ulama ini untuk anak ini pecinta majlisnya Rasulullah SAW. Orang yang mencintai majlis Rasulullah akan dicintai oleh para ulama. Amin. Meskipun mereka belum bisa mengenal ulama, tetap nantinya ulama-ulama itulah yang nantinya memberikan kita suatu harapan. Hadirin Allah. Apalagi kalau pangkatnya di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang dia sering tawasulkan. Ya, Imamul Haddad yang sering kita baca, bacaan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attos, bacaan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Hakim sering kita baca ini, insya Allah mereka yang insya Allah nanti menyambut kita di alam kuburnya kita. Amin. Kalau berpikir yang hidup saja bisa memberikan sesuatu yang terbaik buat pecinta-pecintanya yang berkhidmat di dalam majlis Rasulullah, akan disambut juga oleh para pecinta-pecinta Rasulullah SAW. Apalagi kalau nanti insya Allah nanti kalau kita sering membaca riwayat-riwayat mereka, membaca wirid-wirid mereka, menyebut nama mereka, Abu Abdullah ada Syekh Muhajir bin Ahmad bin Isya wa Sayyidina Bakir Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alabi wa Syekh Imam Ali Karamallahu, wah semua yang disebut berarti mereka semua akan insya Allah memberikan syafaat nantinya kita ketika meninggal dunia. Mereka insya Allah yang akan nantinya mendatangin kita, menyambut kita di alam kubur kita, insya Allah menjadi tamu pecinta Rasulullah SAW. Itu nanti harapan kita hadirin wal hadirat yang pangkat jabatan tidak akan bisa menjamin dekatnya seseorang dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kadar keterdekatan antum dengan Rasulullah itu menjadikan keberkahan insya Allah nantinya baik di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan insya Allah kita diberikan keselamatan oleh Allah, diberikan penjagaan terbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dikuatkan hati kita yang Allah Maha membolak-balikan hati, yang Allah selalu di antaranya memberikan di antara kita ujian. Mudah-mudahan Allah menguatkan kita ya Allah. Mudah-mudahan kita dikuatkan ya Allah. Mudah-mudahan kami dikuatkan ya Allah. Kami hamba yang tidak penuh di antara kesempurnaan. Kami hamba yang banyak di antaranya noda dan dosa ya Allah. Kami mengakui dosa kami ya Allah. Begitu banyaknya dosa yang kami lakukan. Betapa banyaknya dosa yang kami lakukan.
hingga dosa ini seperti tidak ada apapun ya Allah, tidak rasa ada apapun lagi ya Allah, hanya terlewat dan kami makan dan kami masukkan di tiap hari ya Allah, baik kebohongan ataupun kedustaan, kemunafikan kami ya Allah. Maafkan diri kami ini ya Rabb, Kau yang maha pengasih, yang maha pengampun ya Allah, ampunkan dosa kami. Andai kata kami banyak suatu terlewat di antara dosa-dosa ini, ya Allah ampunkan dosa kami ya Rabb. Ketika Engkau menguji batin, Kau akan mengangkat derajat kami yakin ya Allah. Ketika Engkau memberikan suatu ujian batin, Kau akan mengangkat derajat kami. Ketika Engkau berikan di antara rintangan hujan seperti ini Allah, batin Kau akan mengangkat derajat kami ya Allah. Dan dosa-dosa kami akan Kau ampuni ya Allah. Terima kasih ya Rabb, Kau yang maha mengabulkan segala doa. Kau yang memahami keadaan hati kami ya Allah. Kau yang memahami kondisi kami ya Allah. Kami tidak bisa mengadu kepadamu ya Allah, tidak bisa untuk bersirat lidah kepadamu ya Allah. Hanya hati kami yang bisa merasakan ini ya Allah. Kau yang maha memahami hati kami ya Allah. Mudah-mudahan Kau memberikan jawaban buat kami ya Allah. Mengabulkan doa kami ya Rabb. Mengabulkan doa kami ya Allah. Mengabulkan doa kami ya Allah. Atasi kesusahan kami ya Rabb. Perbaiki diri kami ya Allah. Kuatkan iman wal Islam kami ya Rabb. Jadikan kami istri-istri yang solehah ya Allah. Jadikan kami suami-suami yang soleh ya Rabb. Kami yang akan membimbing keluarga-keluarga kami ya Allah. Kami yang akan kelak nantinya mendoakan orang tua kami ya Allah, dan mengarahkan keluarga kami ke jalan-Mu ya Allah. Mudah-mudahan Kau yang maha pengasih dan maha penyayang, berikanlah di antara pengabulan untuk doa kami ini ya Rabb. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Guru kita Ustaz Ahmad Yadi, Ustaz Iman, Ustaz Jong Salihin, Ustaz Dadang, Ustaz Ian, dan semua sadayana, Ustaz para guru-guru kita. Mudah-mudahan mereka semua para habaib-habaib kita, para guru-guru kita yang sudah dipanjangkan usianya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua yang hadir di sini juga insyaallah selalu semakin istiqomah. Kuatkan diri kita, kuatkan langkah kita, kuatkan niat kita, kuatkan segala jasad kita untuk segala takarrub ilallah dan mendekatkan diri kita pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena hidup tiada lain adalah suatu nantinya bergantung kita kepada Rasulullah SAW, maka kuatlah gantungan tersebut. Kaitkanlah ta'aluk kita kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW agar kita mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan banyak terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.